AI generatif atau generative AI itu lagi ngubah cara kita berkarya loh, mulai dari nulis, desain, sampai bikin kode. Tapi kekuatan sebenarnya tuh bukan di AI-nya, tapi di cara kita ngobrol sama dia. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih satu perintah sederhana itu bisa jadi kunci buat membuka kreativitas yang wah tanpa batas. Oke, kita masuk bagian pertama. Teka-teki kreativitas. Coba dibayangin. Atau mungkin Anda sering banget ngalamin ini. Lagi natap layar kosong, deadline udah di depan mata, idenya malah hilang tak kemana. Stuck, buntu. Nah, kita mulai dari situ. Familiar banget kan rasanya, momen dimana kita tuh berharap, aduh tolong dong ada inspirasi jatuh dari langit. Perasaan buntu kayak gini tuh masalah yang dialami hampir semua orang. Dan ya, teknologi sekarang coba buat mecahin masalah ini. Sekarang, gimana kalau Anda punya asisten yang nggak pernah capek? Yang bisa ngasih puluhan ide, kling, dalam hitungan detik aja. Nah, inilah janji yang ditawarin sama teknologi revolusioner yang lagi kita bahas ini. Dan inilah dia, AI generative. Coba deh, jangan anggap ini cuma sebagai alat biasa. Anggap ini sebagai co-pilot kreatif baru Anda. Siap membantu kapanpun Anda butuh percikan ide itu. Kalau disederhanain, ini tuh AI yang nggak cuma menganalisis data, tapi juga menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dari data itu. Jadi, dia itu belajar dari jutaan contoh, terus voila, dia bisa menghasilkan karya unik, ya, sesuai perintah kita. Nah, ini nih, analogi yang pas banget. AI itu ibarat teman yang super pinter, tapi nggak punya pengalaman hidup. Idenya bisa keluar cepet banget, cemerlang, tapi dia nggak punya konteks, emosi, atau kebijaksanaan kayak kita, manusia. Makanya, peran kita di sini ya jadi filternya, jadi pengarahnya. Dan teknologi ini tuh udah ada di mana-mana loh. Mulai dari yang jago merangkai kata kayak ChatGPT, yang bisa melukis gambar-gambar keren pakai Midjourney, sampai yang bisa nulis kode program selevel developer profesional. Kemungkinannya, wah, luas banget, hampir tak terbatas. Oke, punya alat canggih itu satu hal. Tapi, tahu cara pakainya dengan benar? Nah, itu cerita yang beda lagi. Kunci buat memaksimalkan potensi AI ini ternyata ada pada seni bertanya. Poin utamanya sebenarnya simpel banget. Kualitas hasil dari AI itu ya 100% tergantung sama kualitas perintah yang kita kasih. Tahu kan prinsip sampah masuk, sampah keluar atau garbage in, garbage out? Nah, ini berlaku banget di sini. Makanya kemampuan merancang perintah atau yang kita sebut prompt sekarang jadi skill baru yang penting banget. Terus prompt itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, prompt itu jembatan komunikasi antara kita dan si AI. Lewat prompt inilah kita ngasih tahu AI apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita butuhkan. Nah, ini bagian yang paling seru. Coba kita lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Prompt yang kurang bagus itu cuma bilang, buatkan ide aplikasi. Ya ampun, hasilnya pasti bakal umum banget, nggak jelas. Sekarang bandingkan sama prompt yang bagus. Spesifik, minta aplikasi IoT, tujuannya buat ngatur suhu lab, pakai sensor DHT11, dan bahkan minta outputnya dalam bentuk flowchart. Jauh lebih tajam dan pastinya lebih berguna hasilnya. Oke, kita udah lihat kan bedanya langit dan bumi. Pertanyaan berikutnya, gimana dong caranya bikin prompt yang keren kayak gitu? Tenang, tenang, ada formulanya kok. Yuk kita bedah bareng-bareng. Formulanya tuh gampang diingat, cuma ada 4 elemen kunci. Pertama, tujuan. Anda mau AI ini ngapain? Jelasin goalnya. Kedua, kasih konteks. Info latar belakang apa sih yang perlu AI tahu biar nggak salah arah. Ketiga, tentukan format. Mau jawabannya dalam bentuk tabel, daftar poin-poin, atau paragraf cerita. Dan yang terakhir, ini powerful banget. Kalau bisa, kasih contoh. Tunjukin ke AI. Nah, hasil yang bagus tuh kayak gini. Nah, ini dia contoh gimana formula tadi dipakai di dunia nyata. Lihat deh, prompt ini nggak cuma minta ide naskah, tapi dia ngasih detail. Gayanya harus futuristik serius. Dia ngejelasin konsep robotnya, bahkan ngasih saran visual buat tiap adegan. Lengkap. Hasilnya? Jelas konten yang jauh lebih fokus dan bisa langsung dipakai. Oke, kita udah tahu cara pakainya. Tapi sekarang, kita perlu ngobrolin soal gimana seharusnya kita pakai teknologi ini. Karena, ya tahu kan, dengan kekuatan besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Prinsip dasarnya harus kita pegang. Pertama, AI itu asisten ya, bukan pengganti otak kita. Pakai buat bantu mikir, jangan malah jadi malas mikir. Kedua, ini buat belajar, bukan buat nyontek. Manfaatin buat brainstorming, bukan plagiat. Ketiga, dan ini super penting, selalu cek ulang faktanya. AI itu nggak sempurna, dia bisa salah. Dan terakhir, jujur aja,
Kalau pakai bantuan AI, ya akui aja peran Copilot Anda itu. Transparansi itu penting. Dan inilah intinya, AI itu bisa ngasih kita kecepatan super buat dapetin ide. Tapi soal tujuan, etika, dan mau dibawa kemana ide itu, nah itu semua tetap 100% di tangan kita sebagai manusia. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke kita masing-masing. Dengan alat se-powerful ini di tangan kita, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita buat, tapi kita ini mau jadi seperti apa? Apakah teknologi ini bakal bikin kita jadi lebih cepat dan lebih cerdas, atau malah bikin kita jadi lebih malas berpikir? Jawabannya ada di tangan Anda.